pemahaman benar, bukan membenarkan kekerasan, tapi melihat hakikat rohani. Perlu diperhatikan dengan jelas, secara hukum manusia, tindakan pembubaran bisa melanggar aturan negara, bisa salah perbuatan, pelakunya bisa bertanggung jawab. Secara hukum Tuhan dan hakikat rohani, peristiwa ini membawa pesan besar. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi karena apa yang mereka lakukan sudah bukan lagi ibadah sejati yang Dia tetapkan. Ingat firman Tuhan lewat Nabi Yesaya, "Aku sudah bosan dengan kurban bakaran. Aku tidak suka perayaanmu. Kalau kamu membentangkan tanganmu, aku memalingkan mataku. Tanganmu penuh darah." Yesaya 1 ayat 11-15. Tuhan menolak ibadah yang bentuknya salah, dasarnya salah, dan ajarannya menyimpang. Meskipun mereka berseru, "Tuhan, Tuhan," maka saat ibadah itu dihentikan, itu bukan penindasan iman, melainkan terhentilah sesuatu yang memang tidak berkenan di hadapannya. Dan ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan ibadah yang benar-benar asli dan murni dihancurkan sampai hilang. Lihat gereja-gereja apostolik, seperti gereja Koptik Ortodoks, gereja Syriak Ortodoks, gereja Ortodoks Timur. Mereka yang menjaga warisan asli, bertahan ribuan tahun meski banyak tekanan. Tapi, kelompok yang menyimpang, sejarah mencatat seringkali berakhir atau terhenti karena tidak berakar pada batu karang yang sejati. Kesimpulan dan peringatan bagi kita semua. Kesatu, prinsip kekal. Tuhan berdaulat. Dia bisa memakai siapa saja dari agama manapun untuk menegur dan menghentikan umatnya yang sudah jauh menyimpang, mengubah ajaran, dan membuang cara ibadah yang benar. Sejarah Asyur dan Babilonia membuktikannya. Kedua, kondisi saat ini. Kelompok Protestan dan karismatik sudah keluar dari jalur asli, membuang liturgi, mengubah makna sakramen, memutus suksesi para rasul. Maka peristiwa dibubarkannya ibadah mereka adalah teguran surga yang nyata dan keras. Tuhan berkata, "Cukup, kembalilah ke akar, atau berhentilah mengatasnamakan Aku." Berbeda jelas dengan gereja yang menjaga warisan suci, liturgi kuno, dan iman yang utuh, seperti gereja Koptik Ortodoks, Syriak Ortodoks, dan Ortodoks Timur. Meski sulit, akan tetap dijaga Tuhan, karena mereka berjalan di jalan yang benar. Pesan bagi kita, jangan hanya merasa beribadah, tapi periksalah, apakah caranya sama dengan Yesus? Apakah ajarannya sama dengan para rasul? Apakah kita menjaga tradisi suci atau membuangnya? Nasihat rohani, tetaplah berpegang pada warisan suci. Jangan ubah satupun cara ibadah yang ditinggalkan Tuhan dan para rasul. Disitulah perlindungan ada. Siapa yang berjalan di luar jalan itu, sesat namanya. Dan ibadah yang salah, pada waktunya pasti akan digugurkan oleh kehendak Tuhan sendiri, melalui tangan siapapun yang Dia kehendaki.